Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP ya. Serinya N6350. 6-nya itu N-nya itu network ya. N-nya itu network, jadi Anda bisa scan atau transfer data via LAN ya. Nanti saya akan kasih lihat koneksi LAN-nya ya, apakah dia bagus atau tidak. Baik, ini orderan di Tokopedia ya, buat Renaldi Lokananta. Baik, di sini saya akan tes unitnya di ADF dan juga di flatbed ya. Kita akan tes di bagian ADF terlebih dahulu. Kita masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan aplikasi VoiceScan ya. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di aplikasinya seperti ini. N6350 ya. Nah ini N6350, dan nanti saya akan settingnya duplek ya, atau dua sisi. Di sini medianya color photo. Ini Anda bisa scan flatbed, transparansi, Anda bisa scan juga klise. Di sini ya, ukurannya 35 mili ya. Saya pilih duplek. Media size-nya A4, maksimumnya bisa legal atau folio ya. Di sini saya pakai A4. Untuk DPI-nya di sini saya pakai di angka 150. Warna saya pilih 24 bit ya. Untuk cropping, filter, color ini saya default, di outputnya baru saya ubah, dan saya taruhnya di desktop aja ya. Anda bisa sesuaikan sama PC masing-masing nanti mau penyimpanannya di mana ya. Saya taruhnya di desktop. Dan untuk namanya di sini Renaldi Lokananta. Baik, saya kopikan dulu. Kopikan dulu di sini. Ini nama sebelumnya, saya kasih ganti. Nah, di sini untuk scan banyak, di sini kita lari ke input, saya pakai multi page ya. Ini multi page itu dalam satu file nanti ada beberapa dokumen ya. Kalau misalkan ininya dilepas, nanti jadinya single page ya. Dan ini untuk PDF ya, untuk settingan PDF. Untuk JPEG ini tidak bisa digunakan. Oke, kita masuk dulu di scannernya. Di sini saya tinggal taruh untuk dokumennya. Silakan dirapikan terlebih dahulu, jangan sampai bolak-balik ya. Untuk pengarah dokumennya juga jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat nanti dia akan ngejepit ya, jadi akan mengganggu perjalanan dokumennya untuk scanning. Dia akan scan dari atas ke bawah seperti itu ya. Dia flip, jadi tidak disarankan untuk dokumen yang tebal ya. Anda bisa gunakan di area bawah di glasses. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses scanningnya. Masih processing. Nah, dia scan dari atas ke bawah, ada previewnya seperti ini. Ya, kita lihat proses scanningnya. Dia duplek ya, jadi karena lampunya ini satu, jadi dia bolak-balik seperti ini. Oke, kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai.
dia akan keluar masuk ya kalau settingannya duplek, karena lampunya hanya ada satu, jadi dia bolak-balik ya, tidak atas bawah untuk lampunya. Ini dokumen terakhir. Nah, seperti ini dokumen terakhir. Oke, kita akan lihat untuk hasil scan-nya. Kita tinggal save aja di sini. Anda tinggal save. Kita klik save. Dan tadi saya taruh di desktop ya, totalnya ada 18 halaman. Kita coba minimize. Nah, ini atas nama Renaldi Lokananta. Kita buka dulu. Oh, ini udah ada muncul dia. Nah, ini hasil tesnya. Totalnya ada 18 ya. Kita scroll ke bawah, ini hasil scan-nya, tulisannya. Coba saya besarkan seperti ini. Kita scroll juga ke bawah untuk lihat tulisan yang lain ya. Seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Ini ukurannya di bawah A4 dia miring. Nah, ini sama juga karena duplek dia ya. Ini untuk tulisan A4-nya, color ya. Saya lanjutkan untuk tes di bagian glasses atau flatbed ya. Sini saya ubah dulu. Kita kembali ke aplikasinya. Makanya jangan dulu ditutup. Untuk aplikasinya cukup di minimize saja. Duplek kita pindah ke flatbed ya. Kita akan beralih ke flatbed. Di sini masih medianya color photo, media size-nya A4 ya. Saya pilih A4. Per pixelnya 24 bit. Resolusinya saya kasih di angka 300. Sama seperti tadi, cropping, filter, color ini default di outputnya. Ini JPEG ya, saya ubah dulu ke PDF ya. Ini saya centang PDF, Renaldi Lokananta. Di sini saya tambahkan flatbed. Seperti itu. Kita akan siapkan juga untuk dokumennya. Dan saya akan coba scan dokumen seperti ini. Ini memang tidak begitu glossy ya untuk dokumennya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kasih lihat ada tulisan-tulisannya di sini ya. Kita buka untuk ADF-nya. Di sini ada logo kertasnya ya. Kita taruh di sini. Ini ada sobekan juga, nggak apa-apa. Kita masuk lagi di aplikasinya. Kita akan preview. Nah, ini kalau misalkan Anda pakai multi page, di sini Anda tidak akan nemu preview ya. Kita akan preview aja. Saya contohkan satu aja dokumennya, karena ini per satu dokumen nanti dia buka tutup ya. Kalau banyak orang yang nanya, ini seperti mesin ini fotokopi katanya gitu ya. Karena buka tutup ya. Ini berlaku untuk dokumen yang tipis, tebal ya. Atau yang sudah dilaminating gitu. Ini bisa digunakan di bagian flatbed ya. Untuk yang tebal itu tidak berlaku untuk ADF karena dia modenya flip ya. Oke, seperti ini. Tampilan previewnya. Di sini juga ada color photo, ada line art. Terlalu ini ya. Kita pakai color photo aja. Nah, seperti ini. Ini warna originalnya ya. Langsung kita klik scan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tampilan hasil scan-nya. Kita buka. Saya coba besarkan. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat tulisannya yang kecil-kecil di sini ya. Kalau misalkan kita kecilkan, bahkan nggak kelihatan di sini. Coba saya besarkan supaya kita sama-sama melihat hasil scan-nya seperti ini ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan satu lagi,
saya tes di bagian klise. Klise diperlukan kali ya? Klisenya. Kita tes untuk TMA-nya aja ya. Tes TMA. Kita akan cek di transparansi karena untuk di kantor mungkin jarang digunakan ya untuk TMA ini. Ini flatbed, kita klik di transparansi. Di sini saya cek di sini untuk lampunya ya. Saya akan coba preview. Saya buka aja biar lebih jelas ya lampunya. Ini kelihatan. Nanti kalau misalkan lampunya nyala ya. Seperti ini, lampunya nyala dia. Oke, intinya Anda bisa gunakan untuk scan klise ya. Di sini paling cuma muat untuk 1, 2, 3 frame ya. Seperti itu. Muat untuk 3 frame. Nah, di sini saya kasih lihat untuk koneksinya ya, koneksi LAN yang seperti tadi saya bilang. Di sini ada 2 opsi untuk koneksi ke PC. Anda bisa gunakan network, LAN network ya, atau kabel data ya. Dan ini tidak bisa digunakan bersamaan, harus bergantian. Di sini saya menggunakan kabel data. Nah, kalau misalkan saya cek di sini ya, untuk internetnya ya, di sini tidak ada koneksi. Nanti kita cek. Nah, di sini tidak ada koneksi ya. Nah, di sini tidak ada koneksi. Saya akan ubah ke network ya. Jadi saya pindahkan untuk LAN-nya. Nah, kalau misalkan kita pindahkan ke LAN-nya, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini keluar ya. Ini link speed-nya 100, berarti Anda bisa gunakan pakai LAN dan satu lagi kabel data. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Satu lagi ada foto di belakang unitnya untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Silahkan disamain pada saat video unboxing. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.